Eli Eli lama sabaqtani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Ini roh siapa lagi yang berteriak? Roh Tuhan yang ada di dalam dia, roh kemanusiaan. Lalu Tuhan yang pergi meninggalkan dia, Tuhan yang mana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Karena Yesus itu memang datang Tuhan yang datang menjadi manusia. Ya, Tuhan yang datang menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan kan? Kalau ketika dia tuh masih ada ketuhanannya. Kan sudah aku bilang, pembohong itu mulutnya mengatakan dia Tuhan, dia manusia, tetapi sebenarnya dalam otak di jiwanya yang sakit itu dia mengatakan itu adalah Tuhan. Saya ulang lagi, saudaraku bere, saya ulang. Yesus pada saat dia manusia, dia sepenuhnya manusia atau dia juga Tuhan? Udah aku bilang tadi, tidak ada. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Kena kau. Inilah yang dikatakan pembohong itu, penipu itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu pembohong. Mau tahu pembohong? Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di kepala. Itu pembohong. Makanya di dalam bahasa Yunaninya tadi kan sudah dikatakan samamu, planos. Planos itu penipu. Penipu itu pembohong. Yang dikatakan penipu adalah lain di mulut, lain di hati. Abang Juma mengakui Tidak. sebagai manusia. Tidak. Saya mengakui dia adalah kalam. Dia adalah kalimat. Dia adalah kalimat Tuhan. Dia adalah perkataan Tuhan yang datang menjadi manusia. Tidak mengakui dia sebagai manusia. Saya akui dia manusia. Saya tidak akui Tuhan datang manusia jadi manusia. Karena itu hanya ajaran dewa-dewa. Ajaran dewa-dewa itu datang sebagai manusia. Sementara Yesus dikatakan kalam itu telah menjadi manusia. Artinya perkataan, kehendak, firman Tuhan telah benar-benar menjadi makhluk manusia. Nggak ada masalah di situ. Nah sekarang yang masalah ketika Anda berbohong. Saya ulang lagi. Yesus itu 100% manusia atau Anda masih mengimaninya 100% Tuhan? Jawab. Sekarang 100% Tuhan. Sekarang. Pada saat dia datang, apakah dia itu 100% manusia? Iya. Berarti dia bukan Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Kena kau pembohong. Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Mulutnya berkata 100% manusia, tapi di hatinya 100% Tuhan. Inilah yang dikatakan penipu, pembohong. Berarti Yesus itu berapa persen? Kalau secara manusia 100%. Kalau ditotalkan berapa persen semuanya? Mana bisa ditotal? Inilah yang saya katakan, Anda itu antikristus. Kristen itu antikristus. Karena satu-satunya komunitas yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem mengajarkan Yesus itu Tuhan hanya Kristen. Orang Yahudi keluar dari tanah Yerusalem tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Orang Yahudi keluar dari tanah Yerusalem mengajarkan Yesus itu manusia.
Orang Kristen keluar dari Yerusalem mengajarkan Yesus itu bukan manusia, tapi Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ya pembohong, penipu. Saya ulang. Jangan sampai saya nyanyi ya. Yesus yang adalah firman Tuhan datang ke dunia sebagai apa? Sebagai manusia, datang ke dunia sebagai manusia. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan yang datang menjadi manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan masih ada lah roh ketuhanannya. Ada Artinya Anda pembohong. Kenapa Anda tidak luapkan hati yang ada dalam isi hati Anda saja? Yesus itu datang sebagai manusia, sebagai Tuhan. Kenapa? Kenapa harus mengatakan manusia? Karena dua naturnya. Dia naturnya karena dia memang dari Tuhan. Dia memang Tuhan. Kalau alam semesta ini dari mana? Yang bikin Tuhan. Yesus? Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa? Bukannya dia manusia? Kan aku bilang tadi ke manusia 100% dan Tuhan 100%, kan aku bilang. Kenapa bisa dia 100%? Bukankah dia 100% manusia? Ketuhanannya 100%. Kan dia datang dari Tuhan, dia datang dari surga. Ya. Jadi semua yang datang dari surga itu Tuhan. Kalau manusia jadi semua yang datang dari surga itu Tuhan. Bukan semua yang datang. Kalau dia memang Tuhan, karena dialah Tuhan, dialah pencipta alam semesta ini. Loh, berarti Anda antikristus. Kenapa? Karena Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi dia merendahkan diri dan datang menjadi manusia dan merendahkan dirinya seperti ada. Berarti pada saat dia merendahkan dirinya sebagai manusia, dia bukan Tuhan, betul? Merendahkan dirinya, iya, biar dia setara dengan kita. Berarti dia bukan Tuhan. Jadi tadi kan ayat itu mengatakan bahwa kami mengakui dia datang sebagai manusia. Oke. Nah, setelah dia datang sebagai manusia, dengar. Setelah dia datang sebagai manusia, dia utuh manusia atau cuman setengahnya manusia? Dia utuh manusia, jiwa raganya manusia, jasmani rohaninya manusia, atau hanya setengah manusia? 100% manusia dagingnya. Berarti dia jasadnya dan ruhnya adalah manusia, betul? Dagingnya manusia, rohnya dari Allah. Berarti jasadnya aja yang manusia, rohnya tidak. Anda aku bilang tadi, nggak tahu masih tahunya dia 100% manusia 100%. Iya, berarti jasadnya aja yang manusia, rohnya bukan manusia. Jasadnya manusia, rohnya bukan. Maksudnya jasadnya. Kan Yesus ada dua natur. Yang pertama jasad, yang kedua roh. Yang mana yang Tuhan di sini? Jasad atau roh? Yang penting dia 100% manusia 100% Tuhan, gitu aja. Jadi kan tertulis yang kita mana bisa bahasnya yang ada tertulis, Bung. Ada tertulis. Gini. Kalau rohnya, dengarkan. Kalau rohnya itu adalah Tuhan, jasadnya adalah manusia, rohnya bukan manusia, maka dia akan mengatakan dia datang sebagai mayat. Tapi dia dikatakan datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, berarti di dalam dirinya ada jasad dan roh. Karena kalau dia tidak ada roh, dia disebut mayat. Yesus keluar dari rahim ibunya. Tuhan itu dan Allah itu satu. Iya, tahu saya. Ini kita lagi membahas tentang kemanusiaan. Yesus datang sebagai manusia, berarti dia datang sebagai makhluk yang punya roh dan juga jasad. Makanya dia disebut manusia. Kalau dia datang sebagai mayat, dia tidak punya roh. Keluar dari rahim dalam keadaan mati, meninggal. Kalau dia keluar hanya roh saja, berarti dia hantu, roh gentayangan.
Tapi karena dia datang sebagai manusia, maka dia jasadnya dan ruhnya sama-sama unsur kemanusiaan. Makanya disebut manusia. Betul? Kalau yang ada tertulis di Alkitab itulah kita bahas. Kalau yang nggak ada tertulis macam mana kita bahasnya? Ini tertulis, saudaraku, telah datang sebagai manusia, bukan datang sebagai mayat atau datang sebagai jelmaan Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Saya tanya, yang disebut manusia itu apa? Jasad saja atau nanti disebut manusia ketika dia lengkap dengan roh manusia? Kalau manusia itu dagingnya manusia. Nah, kalau manusia tanpa roh apa namanya? Yang penting dia datang sebagai manusia. Iya, kalau dia disebut manusia, apakah jasadnya saja atau rohnya saja? Atau dua-duanya baru bisa disebut manusia? Kalau Tuhan itu datang, kalau udah datang sebagai manusia gitu aja, cuma dibilangnya tertulis kan gitu. Kenapa Tuhan datang sebagai manusia? Sekarang saya tanya, kemanusiaan Yesus itu jasadnya aja atau include dengan rohnya? Karena kalau dia disebut manusia berarti jasad dan roh. Kalau tidak rohnya berarti mayat. Karena rohnya dari Tuhan. Ya memang roh Anda dari roh hantu. Semua roh manusia itu adalah roh dari Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang masuk ke dalam tubuh Yesus. Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Berarti manusia ini adalah Tuhan. Berpikir dulu kita macam mana lah caranya Tuhan menjadi manusia. Berpikir dulu kita gitulah. Gak bisa Tuhan jadi manusia. Makanya Anda linglung. Sekarang saya tanya, yang menjadi manusia ini Tuhan? Mengimani karena gitu. Enggak. Yang menjadi manusia ini Tuhan. Iya, yang menjadi manusia Tuhan. Berarti jasadnya adalah jasad Tuhan. Bahan bakunya dari Tuhan. Iya kan Tuhan tadi kan, yang menjadi Yesus ini Tuhan kan? Iya. Berarti tubuhnya Yesus adalah tubuh Tuhan, betul? Apa? Tubuhnya Yesus adalah tubuh Tuhan, betul? Dia dari Tuhan, bukan tubuh Tuhan. Itu yang bikin pening kita. Dia dari Tuhan, asalnya dari Tuhan. Kalau sesuatu yang dari Tuhan itu bukan Tuhan. Kan dia tadi udah dibilang merendahkan dirinya sama seperti kita. Merendahkan dirinya berarti jasadnya ini Tuhan, betul? Tuhan menjadi manusia. Coba abang bayangkan Tuhan menjadi manusia. Iya, Tuhan seperti misalnya, mohon maaf, Anda menjadi ayam. Ayam ini Anda atau bukan? Menjadi ayam. Iya, berarti Anda yang menjadi ayam. Iya, berarti ayam itu adalah Anda. Astagfirullahaladzim. Betul? Kalau itu beda lah itu, beda levelnya. Kalau itu bukan. Anda datang sebagai ayam. Berarti Anda adalah ayam. Berarti ayam itu adalah Anda, betul? Iya, tapi roh. Kalau ayam kan nggak ada rohnya. Kalau tidak punya roh, tidak mungkin hidup. Kalau itu Tuhan itu sendiri yang datang menjadi manusia. Oke. Berarti Tuhan itu sendiri datang menjadi manusia, betul? Iya, betul. Berarti manusia ini Tuhan atau bukan? Dia manusia tapi ada ketuhanannya. Ini kemanusiaannya tadi kan Tuhan, Bung. Iya. Tuhan menjadi manusia. Oke? Iya, Tuhan menjadi manusia, ya. Manusia ini Tuhan atau bukan?
Kenapa dia bunuh diri? Yang manusia ini Tuhan atau bukan? Tuh kalau bagi kami Tuhan. Tuhan, sudah selesai. Berarti Hanya ayat kami mengakui siapa sebagai antikristusnya? manusia, Siapa? kan? Siapa antikristusnya? Siapa antikristusnya? Kalian lah. Kalian Loh, nggak kok- mengakui Tuhan datang sebagai manusia, kalian lah antikristus. Enggak, saya tanya dulu. Yang jadi manusia, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau manusia? Dia sebagai manusia, kalian enggak. Saya mengimani Yesus itu manusia. Anda mengimani Yesus itu sebagai... Tuhan. Ketika datang ke dunia ini kami Nggak usah diembel-embelin, nggak usah pakai gerakan tambahan, nggak usah. Kami mengakui Yesus sebelum jadi manusia adalah makhluk roh, ciptaan. Jadi manusia dia, tetap manusia. Terangkat ke surga, ke langit, tetap manusia. Datang nanti tetap manusia. Sampai kapanpun tetap manusia. Kami tidak ada indikasi sebagai Kami antikristus. pun mengakui karena ya Sekarang ini kita cari pembohongnya, yang kita cari penipunya sekarang. Sekarang Anda mengakui Yesus itu manusia. Jelas kan? Kami mengakui Yesus datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Oke. Dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Karena dia adalah... Karena ada ketuhanannya, masih ada Oke, ketuhanannya. udah selesai. Kan aku bilang tadi dua natur. Ya. Allahu Akbar. Kristen mengaku Yesus datang sebagai manusia. Oke, data manusia. Di mulut Anda mengatakan dia manusia. Sekarang kita deteksi hati Anda. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Karena dia adalah... Karena dia dan Tuhan itu adalah satu. Oke, udah selesai. Tamat Anda. Udah terjawab ya. Siapa antikristus sudah ketahuan. Oke? Islam, dengarkan dulu bro. Dengarkan. Kami kan mengakui kan. Dengarkan, Sebagai Yohanes 1:14 kami mengakui kan. Dengarkan Bung, dengarkan. Umat Islam mengakui Yesus itu membangkitkan orang mati dengan seizin Allah. Oke? Tidak kemudian adalah Allah itu sendiri. Yesus pun mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dia membangkitkan orang mati karena izin Allah. Itu adalah perintah dari Allah. Kristen mengakui Yesus membangkitkan orang mati karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Siapa antikristusnya? Kalau Yohanes 10 Kristen. 30 atau mana? Yohanes 10 30 coba sampai 33. Aku dan Bapa adalah satu. Coba ya, Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, coba ya baca. Kemudian orang Yahudi ingin melempari batu. Kenapa? Kenapa kau melempar? Karena engkau karena dia menyamakan hanya diri dengan manusia, Allah. Menyamakan karena diri dia sama Tuhan kan? Oke, karena dia hanya manusia tapi ingin menyamai Tuhan. Berarti lebih benar lagi orang Yahudi daripada Tuhan gitu. Lebih benar lagi dulu kalian bela Yahudi daripada Yesus sendiri. Nah sekarang nomor 34-nya, apakah Yesus cuma diam aja? Ya, berbagai katanya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus penyampai firman atau bukan? Ini udah lari jalur ini, udah lari jalur. Loh, di dalam Yohanes 10 nomor 34 itu, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus penyampai firman atau bukan? Jawab. Kalau di waktu ini kan udah dibilang, ini kan berdebat sama orang Yahudi. Iya, dia penyampai firman atau bukan? Pertanyaan saya, dia penyampai firman atau bukan? Kalau sini penyampai firman. Penyampai firman. Musa penyampai firman atau bukan? Kalau Musa penyampai firman. Penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah
Ini udah lari tekesnya lagi. Loh, tidak, Yesus yang menjelaskan di data 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Lalu kenapa engkau mau ingin melempari aku batu? Hanya karena saya mengatakan aku adalah anak Allah, padahal aku punya tugas untuk menyampaikan firman Allah. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, dia adalah Allah. Paham ya? Enggak ada dibilangnya gitu, enggak ada dibilang 34, enggak ada gitu dibilangnya. Kata Oke. Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah, gitu yang dibilangnya. Enggak ada dibilangnya gitu. Siapa yang Baca berfirman 35-nya, adalah Allah? 35 baca. Tiga limanya. Hei, Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Memang 334, firman itu dibilang bahwa untuk Allah dialah Allah itu, gitu. ya, Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Firman Allah. Berarti dia adalah Kalau ini tadi kan aku dan Allah adalah satu. Orang iya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Allah adalah satu? Karena Yesus adalah penyampai firman. Nggak pernah Musa berkata gitu, aku dan Bapa adalah satu. Musa nggak pernah berkata gitu. Jelas Nabi Musa mengaku ehye eser ehye, aku adalah aku. Aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun, dan Harun adalah nabimu. Kalau kamu mengatakan Musa tidak pernah mengaku, berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan? Ternyata Anda mengatakan tidak, berarti Yesus bohong. Udah jelas-jelas aku dan Bapa adalah satu, katanya sini macam mana lagi, udah jelas-jelas. Jangan putus asa begitulah. Karena Yesus mengatakan juga aku dan Bapa adalah dua. Jadi karena perkataan itu orang Yahudi melempari dia. Jadi Iya, karena Yesus bagi mereka hanya anak zina. Kok bisa-bisanya dia mengaku sebagai penyampai firman? Itulah karena dia mengaku memang Tuhan itu sendiri kan. Tidak ada Tuhan itu sendiri. Inilah, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri pada saat dia berbicara dengan orang Yahudi, berarti Anda adalah kan sudah diakui tadi. Dia mengaku gitu karena memang dia adalah Tuhan tapi merendahkan diri kan gitu tadi yang kita bilang. Karena tidak ada jalan ke surga kalau tidak melalui dia kan gitu. Cuman dialah jalan itu. Jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Jalan itu dia sendiri. Iya, apakah jalan menuju ke Monas adalah Monas itu sendiri? Kalau ke Monas ya haruslah. Maksudnya kalau tiada yang bisa menjumpai bunga selain aku, harus aku yang tunggal. Siapa yang bisa menjumpai bunga selain aku? Siapa yang bisa bicara gitu? Aduh, parah. Cuma sendiri kan orang lain nggak sanggup bicara gitu. Mbah Marijan juga mengatakan tidak ada yang sampai ke puncak Bromo tanpa melalui aku. Apakah Mbah Marijan itu adalah puncak Tidak ada Bromo? sampai kepada Bapak. Tidak ada yang sampai ke puncak Bromo kalau tanpa melalui aku. Apakah Mbah Marijan itu adalah puncak Bromo? Itu udah beda itu jalurnya itu. Saya jalan ke puncak Bromo nggak dari Marijan pun dia baru saja. Terus kenapa kemudian orang-orang yang dimateraikan 144.000 itu sudah dimateraikan masuk ke surga, sementara Yesus belum ada? Kenapa? Iya kalau itu nggak tahu gitu bro. Nggak tahu dia. Nggak tahu kalau itu berangkat mencari. Allahu Akbar, saudaraku. Jadi sadari sekarang, jangan Anda tidak menyunat hati Anda, jangan sombong, jangan angkuh. Antikristus itu adalah ketika manusia, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Buddha atau apapun itu, apalagi Kristen, mereka yang tidak mengakui Yesus itu manusia, itulah antikristus Ini itu. kan mengakui. Tapi kamu pembohong.
tapi kamu berdusta, kamu pembohong, kamu membohong tadi jelas. Ikan di dalam kitabnya, dengarkan. Sebab banyak pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah pembohong itu. Siapa nggak Kristen mengakui? Coba tanya dulu. Anda, termasuk Anda. Mulut Anda, dengar. Dengar. Mulut Anda mengatakan, dengarkan. Mulut Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Oke? Datang sebagai manusia. Manusia itu Tuhan atau bukan? Tapi kalau dia dari Tuhan, Tunggu. Oke. Manusia itu, dengar. Manusia itu Tuhan atau bukan? Itu dulu. Kalau manusia enggak. Nah, dia datang sebagai enggak Tuhan. Karena dia datang sebagai, kan udah dibilang dia Tuhan, tapi karena penebusan dosa dia datang untuk merendahkan jangan lari terlalu jauh ke ajaran Romawi kuno, jangan lari terlalu jauh ke ajaran politeisme, jangan. Sekarang saya tanya, manusia itu Tuhan atau bukan? Kalau manusia enggak lah. Ya, sekarang Yesus datang sebagai manusia, berarti datang sebagai enggak lah. Betul? Kan dia tadi udah aku bilang dua natur. Nggak bisa dua natur. Nggak bisa dua natur. Nggak bisa dua natur. Nggak bisa. Yesus nggak bisa dua natur. Mau bukti saya kasih data. Dia dagingnya manusia, rohnya Tuhan. Nggak bisa. Mau saya kasih data bahwa Yesus nggak bisa dua natur. Mau? Kan itu yang tertulis, dia datang. Iya, saya kasih data bahwa Yesus itu tidak bisa dua natur. Mau enggak? Mau enggak? Cuma kan udah jelas yang tadi bilang Bang, cuma kami nggak mengakui dia sebagai manusia, yang penting udah mengakui. Enggak, saya tanya, Anda dengarkan dulu. Manusia itu adalah level bukan Tuhan. Yesus datang sebagai bukan level Tuhan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, menurut Anda itu level Tuhan atau bukan? Level Tuhan? Berarti Anda mengakui Yesus tuh? Tapi kami mengakui juga Yesus manusia. Nah, itulah disebut tim pembohong. Itulah yang disebut pembohong. Bung, itulah yang disebut pembohong. Pengajar. Oke, baik. Sekarang gini. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya bacakan ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan. Manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Sekarang Yesus membangkitkan orang mati. Itu yang membangkitkan Allah atau Yesus? Jawab. Ayat mana? Yang mana tadi? Ayat berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus membangkitkan orang mati. Itu yang melakukan Yesus atau Allah? Yesus. Berarti Anda antikristus. Dia dan Allah itu adalah satu. Nggak bisa. Dengarkan, saya ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Anda orang Israel? Bukan. Makanya Anda tidak mendengarkan ini. Harusnya ketika diseru, hai orang-orang Israel, harusnya Anda menjawab, hai. Tapi karena Anda bukan orang Israel, maka Anda tidak menjawabnya. Hai, ini jelas ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Pertanyaan saya, Yesus membangkitkan Lazarus, itu Yesus yang membangkitkan atau Allah?
Yesus. Berarti salah ini. Yang melakukan adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Salah. Karena Yesus dan Allah itu adalah satu. Nah, kenapa kalau satu, kenapa dia dijadikan perantara? Karena Allah itu adalah Allah itu adalah kemuliaannya dan Yesus itu adalah kedagingannya. Nah, kenapa dia pakai perantara Yesus kalau dia Yesus itu sendiri? Kalau dia adalah Allah itu sendiri? Karena roh yang di dalam dia itu kan roh Allah itu sendiri. Tadi katanya yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Gimana ini? Iya. Nah, berarti jasad Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Tuhan yang menjadi manusia. Iya, berarti kemanusiaan Yesus ini adalah Tuhan. Kemanusiaan Yesus adalah Tuhan. Enggak lah, Tuhan itu datang menjadi manusia. Jadi manusia Tuhan itu. Iya, yang jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Yang jadi manusia itu Tuhan lah, Tuhan. Nah, berarti kalau Anda menjadi ayam, yang menjadi ayam ini adalah Anda. Ayam ini Anda atau bukan? Iya. Nah, manusia ini Tuhan atau bukan? Tapi kalau udah jadi manusia. Iya, yang jadi manusia ini kan, yang menjadi ayam ini kan Anda. Yang menjadi manusia ini adalah Tuhan berarti. Betul? Kalau udah putar-putar Abang Juma udah pening kita pun kalau udah gitu. Kalau Tuhan nanti jadi Tuhan ayam, kita jadi ayam. Karena roh ayam itu nggak ada. Yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah konsep pembohongan. Yang menjadi manusia itu adalah firman, kehendak Tuhan, yang bersama-sama tadinya dengan Tuhan, keluar dari mulut Tuhan, masuk ke dalam rahim Maria, menjadi manusia. Tuhannya ada di surga bertahta di atas arsy. Dia menginginkan menciptakan manusia tanpa ayah. Terjadi. Lahir sebagai manusia. Ketika dia manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa membangkitkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Katanya manusia, katanya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Kok bisa kayak begitu? Oh, ternyata dia adalah wakil Tuhan. Oh Bang Juma, aku ada kerja, aku bentar ya. Bentar ya. Yang penting doa Yohanes tadi udah aku kasih tahu. Udah datang menjadi manusia udah aku kasih tahu tadi, udah Bang. Iya. Oke, saudaraku, thank you ya. Lain kali kalau diskusi bawa akal sehatnya, jangan doktrin dan dogma. Kapan Anda bawa doktrin dan dogma, Anda akan kayak begini. Tapi kali ini dia bawa malu Bang. Kali ini dia bawa malu dia kali ini. Betul. Jadi sudah dua malam ini kita buktikan secara akurat, secara ilmiah berdasarkan Bible dan akal sehat bahwa Kristen itu memang adalah antikristus. Pasien berikutnya. Pasien berikutnya silakan. Ini nomor antrian berapa ini pasiennya? Coba lihat nomor antriannya, Bang. 3. Oh, nomor 3. Silakan duduk yang tenang. Duduk yang tenang. Salam. Jangan kejang-kejang sama saya Juma. Masa kan ada dokter yang kejang-kejang terhadap pasien. Orang anda baru naik langsung kejang-kejang. Kenapa sih? Ini pasien saya yang lucu, yang suka ketawa sendiri. Jangan kejang-kejang. Ini pasien saya sudah lama Bang Andi, suka ketawa sendiri. Sedikit lagi dia ketawa itu. Sedikit lagi dia ketawa. Mau ketawa dia. Kalau monyet menjadi manusia, apa kamu artikan? Cuma coba. Mana ada monyet jadi manusia? Enggak, coba lah. Monyet datang sebagai manusia, coba. Kamu Kecuali artikan orang itu tua apa? mau jadi monyet baru ada. Monyet datang sebagai Nggak manusia. ada itu nggak ada. Kamu artikan itu, Kecuali Juma, keluargamu, mungkin keluargamu kali.
Bagaimana? Monyet datang sebagai manusia akan mengartikan apa coba? Ya berarti itu keluargamu. Berarti dulunya dia itu monyet, jadi datang dia sebagai manusia. Ya, Kalau cuma datang begitu. sebagai manusia, emangnya cuma monyet. Oke. Nah sekarang Sebagai bisa datang tidak sebagai dengar. manusia. Sekarang ada tidak dalilnya bahwa Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Ada nggak? Hah? Ada nggak dalilnya Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Siapa bilang ada Tuhan yang bisa berubah jadi bukan Tuhan? Nah, Yesus ini Tuhan atau manusia? Ya Yesus itu kan menjadi manusia. Iya, saya tanya, Yesus ini manusia atau Tuhan? Yesus itu Allah dan manusia cuma. Nah, coba lihat. Nah, coba Terus, lihat. terus Ini apa? lanjut apa lagi? Dia manusia atau dia Tuhan? Dia Allah yang menjadi manusia. Dia dua kodrat, dua Oke. natur. Allah dan manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Iya. Terus Ada nggak dalilnya bahwa yang namanya Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? yang Tuhan berubah jadi bukan Tuhan. Ajaran siapa yang bilang gitu? Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Pada saat Yesus manusia, dia Tuhan atau bukan? Pada saat dia dengar ya, cuma biar kamu akalmu itu lurus. Enggak, pada jangan saat dia bengkok. manusia, dengar. Kau dengar, Pada saat Yesus manusia, supaya otakmu itu dia lurus, Tuhan nggak atau bisa manusia? bengkok. gini cuma Yesus itu punya dua natur. Di mana dalilnya Yesus punya dua natur? Di mana dalilnya Yesus punya dua natur? Di mana dalilnya? Dengar. Di mana dalilnya? Tunggu dulu. Di mana dalilnya Yesus punya dua natur? Dengar cuma. Nah, Yesus sering mengatakan dia anak Allah. Anak Allah pasti Allah. Anak manusia pasti manusia. Anak harimau pasti harimau. Anak Maria? Itu harus kamu mengerti. Anak Maria pasti? Ya manusia lah pasti anak Maria. Oke, ya, ini tepuk tangan kalau gitu. Kan anak manusia pasti manusia. Anak Allah Iya. pasti Allah. Oke. Nah, Anak sekarang yang harimau pasti beranak harimau. siapa? Yang beranak siapa? Tuhan atau manusia? Ya namanya dia jahir sebagai manusia. Gimana sih? Ya, sebagai manusia lah. Berarti Cuma, Yesus ini manusia, betul? kecuali Tuhan kau apa menjelma Berarti menjadi Yesus pohon ini anak kayu. manusia, betul? Cuma aku mau nanya, Allah SWT pernah jadi pohon kayu nggak? Berarti Yesus ini manusia, betul? Cuma kalau ada pohon kayu bilang, Musa, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Pernah dengar gitu cuma? Pernah kamu Pasien dengar yang lain pohon- aja, pohon pasien yang kayu? lain. Pasien yang Cuma lain. pernah kamu dengar pohon kayu? Akulah ini Tuhan, pasti diragukan akulah ini. Allah. Tinggal mau disuntik mati dia. Ya, Mampus. nggak bisa itu nggak bisa Layan. Jar. Nggak bisa sembuh. Kalau yang tadi itu masih bisa sembuh. Suntik mati. Oke. Ya, jadi tidak semua pasien itu bisa disembuhkan. That's right. Selamat malam Pak Freddy. Pak Freddy, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam guru. Pak, Itu aku. Pak Freddy, topiknya bisa nggak Tuhan berhenti atau tidak menjadi Tuhan? Silakan. Ya, tidak bisa no. Tidak bisa. Lanjut Bang Juma, tidak bisa katanya. Berarti tidak bisa jadi manusia. Nah gini, saya bertanya dulu. Jibril kan pernah jadi manusia kan? Iya. Pertanyaannya apakah Jibril terus sudah berhenti jadi Jibril? Enggak. Ya sama. Pada Itu saat sama. kemudian Jibril Pada saat Jibril menjadi manusia, apakah Jibril berhenti menjadi Jibril? tidak, dia tetap Jibril dalam rupa manusia. Jawabannya sama. Oke, sekarang Seperti itu. pertanyaannya, Jibril dan manusia sama-sama makhluk atau tidak? Jibril dan manusia itu makhluk. Sama-sama makhluk. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia sama-sama Tuhan atau beda? Tuhan menjadi manusia Sama-sama Tuhan atau beda? sama-sama Tuhan atau beda? Lalu dia kan yang manusia itu kan ya
Ya Tuhan itu. Hmm? Berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Loh. Kembali ke yang tadi itu, Jibril kan pernah itu. Iya, tatarannya tetap makhluk kan? Jibril makhluk, manusia makhluk, makhluk menjadi makhluk, makhluk menjadi makhluk bisa. Tuhan menjadi makhluk bisa nggak? Tuhan menjadi Bukan Tuhan. gini. Gimana? Yesus itu kan jelmaan. Yesus itu kan jelmaan daripada Tuhan. Berarti Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan. Bukan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini datang sebagai Tuhan atau datang sebagai bukan Tuhan? Sebagai menjelma. Iya, menjelma sebagai Tuhan atau menjelma sebagai bukan Tuhan? Memang susah pertanyaannya. Menjelma sebagai manusia. Menjelma sebagai manusia itu menjelma sebagai bukan Tuhan atau menjelma sebagai Tuhan? Lap keringat dulu Pak Musa, lap keringat. Gini. Kalau kita lihat secara fisiknya kan manusia ya kan. Manusia ini tunggu. Tadi kan bernarasi kita di awal, Tuhan tidak bisa berhenti menjadi bukan Tuhan. Setuju enggak Anda itu? Iya. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Ketika dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Ketika dia menjadi manusia, dia Tuhan. Dia ya tetap Tuhan. Cuman Yesus Anda imani Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana? Yesus Anda imani Tuhan atau bukan Tuhan? Saya imani sebagai Tuhan. Berarti antikristusnya siapa di sini? Antikristusnya itu yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu telah datang sebagai manusia. Berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Bukan. Tuhan bukan berubah menjadi bukan Tuhan, tapi Tuhan mewujud menjadi manusia. Apakah manusia itu adalah bisa selevel dengan Tuhan? Bukan bisa selevel dengan bukan Tuhan. Loh. Yesus itu bukan terus menjadi bukan Tuhan. Loh. Tapi dia wujud. Katanya Yesus itu datang sebagai manusia. Betul? Sebagai wujud manusia. Memang kamu pikir sebagai apa? Dia manusia. Sekarang Sebagai wujud. saya tahu, oke. Tuhan datang sebagai wujud makhluk, betul? Sebagai wujud makhluk. Ya. Apakah makhluk bisa setara dengan Tuhan? Apakah makhluk bisa setara dengan Tuhan? Yo, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kan? Berarti apakah Tuhan, dengar. Apakah saya ulang lagi. Mudah-mudahan Anda masih bisa disehatkan. Tadi Anda mengatakan Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan. Betul? Betul. Kenapa dia menjadi bukan Tuhan? Loh, dia itu bukan menjadi bukan Tuhan, tapi dia mewujud menjadi seperti mewujud menjadi seperti manusia. Seperti manusia atau memang manusia? Mewujud menjadi manusia. Nah, manusia ini selevel enggak dengan Tuhan? Loh, dia dari Tuhan kan? Enggak, saya tanya, manusia ini selevel enggak dengan Tuhan? Loh, kalau dia dari Tuhan, Anda tidak bisa bertanya begitu. Loh, tadi katanya Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Saya tanya, Yesus ini manusia? Yes, dia manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Tataran manusia dengan tataran Tuhan sama atau tidak? Tidak sama. Tinggi mana Tuhan dengan manusia? Tinggi Tuhan. Sekarang ketika Tuhan menjadi manusia, apakah dia masih tinggi? Dia menjadi manusia kan tetap Tuhan. Berarti dia masih tinggi. Dia menjadi manusia itu kan mewujud saja. Tapi Oke, sekarang saya tanya gini.
Tinggi mana level manusia? Tunggu. Level manusia tinggi mana dengan Tuhan? Tinggi Tuhan, tapi Tinggi kan dia Tuhan. tuh mewujud, tapi kan dia tuh mewujud saja. Iya. Mewujud saja. Tuhan, dengar. Tuhan yang maha tinggi ketika ingin mewujud menjadi manusia, dia turun tidak? Merendah tidak dia? Turun level tidak? Iya. Turun level. Dalam rupa Iya. Dia Tuhan yang maha tinggi turun level menjadi rendah, betul? bukan menjadi dalam rupa manusia. Iya tahu, saya ngerti. Tadi kita berbicara mengenai Tuhan dan manusia. Tinggi mana Tuhan dengan manusia? Tinggi Tuhan. Tuhan maha tinggi, manusia maha rendah. Sekarang ketika kemudian Tuhan Anda turun merendah menjadi manusia, rendah tidak dia? Yo tidak, lawang dia itu cuma dalam rupa aja. Dalam rupanya saja. Cuma dalam rupa. Inilah yang dikatakan penipu, pembohong, penyesat. Itu Tuhan maha tinggi. Tuhan maha tinggi, manusia rendah. Sekarang ketika Tuhan Anda menjadi manusia, rendah tidak dia? Kalau dia menjadi mengambil rupa bagaimana? Iya, saya justru itu yang kutanya. Ketika Tuhanmu mengambil rupa manusia, rendah tidak dia? Saya kan cuma mengambil rupa. Loh, menjadi rupa apa? Kan cuma mengambil rupa. Rupa apa? Rupa manusia. Rupa manusia itu tinggi atau rendah? Oh, Anda tidak bisa bertanya begitu. Loh, gimana? Anda itu keliru. Loh, sekarang saya ulang lagi. Kalau saya bacakan data kepada saudara, dengarkan ya. Saya kasih data supaya Anda itu bisa sedikit waras nantinya. Di dalam kitab saudara, Anda dengarkan. Di Filipi 2. Oke? Saya katakan kepada saudara. Lihat. Ini data Paulus, si penyesat. Yang walaupun dalam rupa Tuhan yang maha tinggi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang maha tinggi sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi yang maha tinggi mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan diri. Kenapa Anda mengatakan tidak merendahkan diri? Hei. Nah, iya, itu kan dia setara dengan Allah Bapa sebetulnya. Setara Allah Bapa tinggi. Allah Bapa tinggi atau rendah? Yesus itu kan sang firman. Jangan ke sana. Allah Bapa ini tinggi atau rendah? Allah Bapa tinggi. Tinggi. Manusia rendah atau tinggi? Manusia rendah. Rendah. Ketika Tuhan Bapa menjadi manusia, menjadi tinggi atau menjadi rendah? Bukan Tuhan Bapa yang menjadi manusia loh itu. Firman. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Bapa telah merendahkan dirinya. Bukan Tuhan Bapa, bukan Tuhan Bapa. Lalu Tuhan siapa? Lalu Tuhan siapa? Tuhan Anak. Kalau dia katakan sebagai Tuhan Bapa, bukan Tuhan Bapa itu kalau dikatakan sebagai Tuhan Bapa gimana? Nah, coba tunjukkan aja. Bapa dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Bapa dalam bahasa Yunani selepel dengan apa? Pater. Enggak tahu saya. Theos setara enggak? Ya kalau Theos kan artinya Tuhan. Theos ini setara dengan Bapa atau tidak? Theos itu kan God. Iya, setara enggak dengan Bapa? Iya. Oke, baik. Yang walaupun dalam rupa Theos
tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan sang Theos mengosongkan dirinya sendiri, dan sang Theos mengambil rupa seorang hamba, dan sang Theos menjadi sama dengan manusia. Theos tadi tinggi menjadi rendah sama seperti manusia, betul? Itu bukan Bapa sendiri yang jadi manusia. Jadi ini dalilnya salah. Loh, yang dikatakan apa itu yang dikatakan menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan firman. Ini Filipi 2, bukan firman yang dibahas di sini. Ini Theos sendiri. Theos sendiri yang mengambil rupa manusia. Ini Theos. Dalam keserupaannya dengan Bapa, ya kan? Yang dalam keserupaannya dengan Bapa itu siapa? Theos, walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan Theos mengambil. Yang kesetaraannya dengan Bapa itu siapa? Di situ siapa? Theos. Bukan Bapa itu sendiri. Yang dibilang dia setara dengan Bapa itu bukan Bapa itu sendiri. Lalu siapa yang setara dengan Bapa? Ya Yesus yang disebut sang firman itu. Oke, Yesus setara dengan Bapa. Ada berapa Tuhan Anda yang setara, berdiri sama-sama setara? Ya Yesus itu sama Bapa itu. Setara atau sama? Setara. Setara. Ada berapa yang setara? Ya Bapa sama Yesus itu. Setara, dua berarti? Dua. Berarti Tuhan Anda dua? Dua. Yakin? Yakin. Oke. Tinggi mana levelnya Yesus dengan Bapa? Tinggi Bapa. Yesus Tinggi Bapa. Tadi Yesus, kalau saya tidak salah dengar, kupingku mendengarkan Anda mengatakan setara. Sekarang ada yang lebih tinggi. Di sorga itu setara. Pada waktu Yesus tapi pada saat Yesus menjadi manusia, Yesus berarti Tuhan Anda ada dua. Yang setara ada dua Tuhan Anda. Ada dua, Tuhanku itu ada dua. Nah, Tuhan Anda ada dua. Berarti tidak salah kalau Bang Suma selalu menyanyi. Yesus Tuhan Anda ada tiga. Roh Kudus di sini belum masuk. Kedua, yaitu Yesus Roh Kudus belum masuk berarti. Roh Kudus jangan disebut dulu, nanti bingung kamu. Enggak ada bingung-bingungnya. Sekarang ini setara enggak ini tiga-tiganya? Roh Kudus itu dari Bapa. Yesus yang dari mana? Yesus dari Bapa juga. Nah, berarti setara, tiga setara. Ya sebetulnya gini, sebetulnya itu sebetulnya itu lebih tinggi Bapa. Setara atau lebih tinggi Bapa? Sebetulnya itu lebih tinggi Bapa. Karena apa? Berarti ini bohong. Berarti kitab Anda bohong. Nah, Roh Kudus ini kan dari. Enggak, saya tanya, berarti kitab Anda bohong. Karena di situ dia katakan setara dengan Bapa. Ya setara dalam hal kemuliaannya, dalam hal kuasanya itu setara. Yang mana yang tinggi ini? Ini loh, dalam hal kemuliaannya, dalam hal kuasanya itu sebetulnya setara. Apa yang Bapak bisa itu anak juga bisa. Kenapa Yesus tidak bisa tahu hari kiamat? Yesus bukan tidak tahu, tapi kan Bapa yang berkehendak. Inilah yang dikatakan penyesat itu, penipu itu, pembohong itu adalah seperti Anda. Pembohong itu yang tidak mengakui Yesus telah turun sebagai manusia. Tidak mengakui dia datang sebagai manusia. Lah ya, pembohong itu yang tidak mengakui Yesus telah datang atau telah turun menjadi manusia. Saya akui Yesus datang sebagai manusia. Loh, kamu akui dia dari sorga turun menjadi manusia apa? Saya akui dia berasal dari Allah, dari kalimat Allah, dari kalimat Allah, roh dari Allah. Saya akui.
Saya akui, saya imani bahwa dia adalah firman Allah, dia adalah roh Allah, saya akui. Makanya saya tidak tuhankan, karena saya mengakui. Adalah bohong ketika saya mengakui itu adalah roh dari Allah dan firman dari Allah, lalu saya tuhankan. Itu berarti saya pembohong. Saya mengatakan dia manusia, tetapi saya tuhankan, itu berarti pembohong saya. Nah ya kamu, kalau dia itu roh Allah, kalau dia itu firman Allah, nah berarti dia Tuhan atau bukan? Dia bukan Tuhan karena dia manusia. Dia kan roh Allah, ya kan? Dia firman, dia sang firman Allah. Di mana dikatakan dia sang firman? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan pada mulanya dia kan firman itu. Dia firman, tapi bukan sang firman. Ya, tapi kan bersama-sama itu kan berarti ada dua di situ. Bersama-sama ada dua. Berarti kan ada dua, ya kan? Oke. Jadi Yesus dan Bapa ada dua. Berarti kan bersama-sama itu kan ada dua berarti. Bersama-sama berarti dua. Berarti salah Kristen ketika dia mengatakan Tuhannya satu. Hakikatnya yang satu. Loh, hakikatnya lagi yang satu. Hakikatnya yang satu. Tadi setara katanya. Apanya yang setara ini? Setara dalam hal kemuliaannya, kekuasaannya. Kalau hakikatnya? Ini loh, Yesus itu kan firman, ya kan, firman. Nah, dikatakan bersama-sama berarti kan ada dua kan? Ada dua. Nah, terus? Tapi Yesus ini kan dia. Jadi yang sejenis Tuhan ada dua gitu, Guru. Tapi Yesus ini dia kan berasal. Tapi Yesus ini kan dia keluar dari Allah. Keluar dari Allah. Yesus berkata, aku keluar dari Allah. Oke, baik. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa. Baik. Nah, baik. Karena dia keluar dari Bapa itu, maka hakikatnya itu satu. Oke, baik. Asap motor keluar dari mana? Asap motor keluar dari? Tidak bisa, kamu tidak bisa bandingkan dengan asap motor. Enggak, saya tanya dulu, analogi dulu. Analogimu salah. Kenapa salah? Kan keluar dari Allah. Apakah sesuatu yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Api dari api apa bukan? Ya, api dari api adalah api. Tapi adalah pribadi baru. Pribadi baru. Iya. Sama itu, begitu. Oke, baik. Nah sekarang alam semesta ini keluar dari mana? Itu ciptaan, bukan keluar. Diciptakan. Lalu? Itu diciptakan. Bagaimana cara Allah menciptakan? Apakah mengeluarkan firman? Bukan, itu terjadi karena diciptakan. Loh, bedanya dengan Yesus? Yesus tidak diciptakan, tapi Yesus itu keluar. Oh, jadi ketika Tuhan berfirman, Tuhan muntahkan Yesus keluar. Api keluar dari api itu tidak. Oke, saya tanya, ketika Yesus keluar, dengar, ketika Yesus keluar dari mulut Tuhan, jatuh dari langit? Tidak, dia lalu? Dia kan keluar terus kan menjadi dosa. Keluar berupa apa dia? Keluar berupa apa? Abjad. Keluar berupa apa kok saya nggak tahu, tapi dia bodoh sekali. Tadi api keluar dari api berupa apa? Dengar, api keluar api berupa apa? Berupa api. Berupa api. Keluar dari api. Oke. Yesus keluar dari dari Bapa berupa apa? Berupa itu sang firman. Penipu, pembohong. Berupa manusia gitu loh, jujur loh. Aduh, parah. Penipu, pembohong itu kau tidak bisa. Oh, kayak gini Gurunda maksudnya. Dia tuh bukan keluar jatuhnya, membelah diri. Api keluar dari api kan membelah diri kan ya? Ada berapa yang keluar dari Tuhan?
Ya cuman Yesus itu sama Roh Kudus itu. Lalu kenapa dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari Tuhan? Di dalam Yeremia, Yesaya 55 Apa itu? ayat 11. Bagaimana itu bunyinya? Kita baca ya. Demikianlah firman yang kusampaikan. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi firman keluar dari Allah. Demikianlah firmanku yang keluar. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ada berapa firman yang keluar dari Allah? Ya Yesus itu sudah. Yesus itu. Cuman satu. Sang Firman. Jadi cuman satu yang keluar dari Allah. Firman yang keluar dari Allah itu kan menjadi itu kan Yesus itu, ya kan? Iya, saya tanya, ada berapa firman yang keluar dari Allah? Bukan ada berapa, tapi dia keluar terus menjadi sosok firman itu. Maksudnya sama seperti api tadi keluar dari api itu kan menjadi sosok. Maksudnya menjadi api keluar api, iya. Tapi kan Yesus keluar manusia. Yang keluar kan manusia nih. Tadi Anda mengatakan belum langsung menjadi manusia. Berarti kemanusiaannya ini ciptaan. Belum begitu keluar tuh berarti kemanusiaannya ciptaan. Begitu keluar itu tidak langsung jadi manusia. Berarti ciptaan dia. Begitu keluar itu menjadi sang firman. Berarti dia ciptaan. Bukan ciptaan, dia keluar kok. Kok bukan ciptaan? Yang keluar dari mulut Tuhan manusia atau bukan? Keluar dari dalam diri itu bukan ciptaan loh. Yang keluar dari Tuhan itu dengar. Oke, yang keluar dari knalpot apa? Kamu tidak bisa bandingkan dengan knalpot. Loh, kenapa Anda bandingkan dengan api? Loh, karena perbandingan yang sesuai itu seperti itu. Oke, kalau sesuai berarti Bapak juga manusia. Bapak juga manusia gimana? Kan Yesus manusia. Oh, Anda. Mana penipu pembohong ini? Tadi knalpot keluar asap nggak bisa, karena tidak sama. Api keluar api baru sama. Berarti Yesus manusia. Berarti Bapa adalah Allah itu kan manusia. Manusia. Allah adalah roh. Berarti yang keluar adalah Allah itu kan roh. Berarti yang keluar adalah roh keluar dari roh. Berarti yang keluar adalah roh. Berarti kemanusiaan Yesus adalah ciptaan. Tadi katanya keluar roh adalah roh, betul? Yang keluar dari roh itu adalah roh. Itu kemudian tubuh manusianya dari mana? Roh itu kemudian tubuh manusianya dari mana? Gini. Yang jangan gini. Tubuh manusia Yesus dari mana? Yang keluar dari roh. Itu kan adalah roh. Yang keluar dari roh adalah roh. Yesus ada bukan cuman roh, ada jasadnya. Jasadnya dari mana? Jasadnya dari proses itulah, proses di kandungan Maria itu. Berarti dia ciptaan, betul? Bukan ciptaan tapi inilah dikatakan penipu pembohong itu. Bukan ciptaan tetapi berproses terjadi. Segala sesuatu yang bukan keluar, dengar. Tadi yang keluar adalah roh. Proses di dalam kandungan Maria itu terjadi proses gitu. Berarti yang tadinya roh berproses menjadi daging. Ciptaan. Begitu? Ya ini apa tuh di dalam kandungan Maria kan terjadi proses kan ya. Iya, berarti yang berproses menjadi daging adalah roh. Saya itu tidak tahu, tapi rohnya Yesus. Tapi rohnya Yesus itu kan roh Allah. Oke. Di dalam tubuh Yesus ada berapa roh?
Satu roh Allah itu. Yang teriak Eli Eli kenapa lama sekali itu siapa? Lama sabakta. Oh, lama sabaktani, maaf. Itu siapa? Itu yang teriak ya Yesus pada Bapa. Yesus. Yang keluar sebut Eli ini siapa? Bapa. Yang teriak siapa? Yesus. Bisakah Yesus teriak tanpa roh? Iyalah dia roh yang Yesus itu teriak kepada Bapa yang di sorga itu. Di dalam tubuh Yesus ada satu roh. Roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah Eli. Eli sudah keluar. Yesus teriak, Eli, Eli, kenapa kamu lama sekali? Kenapa kamu meninggalkan aku, Eli? Bisa mayat Yesus bisa memanggil ketika jasad Yesus sudah tidak ada roh, masih bisa ngomong. Begitu. Yang Yesus itu kan anak yang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dalam tubuh Yesus ada berapa roh? Satu. Ketika roh keluar dari diri Yesus, Yesus masih hidup atau mati? Mati. Kalau dia mati, kenapa dia teriak, Eli, Eli, lama sekali? Kenapa? Yesus kan memanggil kepada Bapa yang di surga itu. Kenapa dia memanggil padahal Eli sudah pergi, rohnya sudah pergi? Loh, sebelum rohnya pergi itu dia memanggil. Oh, berarti di surga masih ada roh? Di surga. Oh iya, kamu berarti nggak paham dari tadi kamu. Berarti di surga masih ada roh? Iyalah Bapa itu. Yang datang merendahkan diri siapa? Firman. Firman. Berarti ada roh yang ditinggalkan. Ada roh yang masih tertinggal. Betul? Loh, gini loh pada waktu Firman itu keluar. Tuhanmu itu ada berapa roh? Pada waktu sang Firman itu keluar dari Bapa, itu kan ada Bapa dan ada sang Firman itu kan ada. Sang Firman keluar. Kan ada berupa apa? Iya, berupa apa nggak tahu, pokoknya dia disebut sang Firman. Bukan tadi berupa roh katanya. Iya, berupa roh. Api keluar. Api. Berupa roh berarti kan ada dua roh. Roh yang Bapa itu. Berarti ada dua roh. Tuhan Anda punya dua roh. Bukan, rohnya Yesus itu kan rohnya Allah yang keluar dari Bapa tadi itu. Ada berapa roh? Ada dua roh. Jadi gini, jadi kan putar pembohong, lilit lidahmu wahai pendusta dan penyesat. Tadi bilang ada satu roh. Sekarang dua. Sekarang dua. Banyak pede rohnya. Ya, roh yang ada pada Yesus itu kan roh dari Allah yang keluar dari Allah tadi. Ada berapa roh Tuhan Anda? 16. Ya, ada roh pada Yesus itu kan keluar dari roh pada Bapa itu. Ada berapa roh Tuhan Anda? Yesus rohnya ya roh Bapa itu. Ada berapa Tuhan Anda yang berbentuk roh? Ada dua, Bapa itu dan yang ada di dalam tubuhnya Yesus itu. Oke. Ada berarti yang menjadi daging ini bukan roh. Yang menjadi daging itu kan Yesus di dalamnya Yesus itu kan roh Allah yang menjadi daging Yesus ini roh atau bukan? Bukan, yang menjadi daging itu kan proses di kandungan Maria yang jadi proses di dalam kandungan ini maksudnya daging, darah, air gitu. Yang jadi daging itu kan proses di kandungan Maria. Berarti yang berproses ini saripati yang berasal dari tubuh Maria atau rohnya yang berproses? Yang di dalam yang dari rahim Maria itu.
Iya, yang di dalam rahim Maria ini yang berproses jadi daging, saripati makanan yang Maria makan, atau roh yang berproses jadi daging? Yang Maria makan. Nah, berarti jasadnya Yesus adalah ciptaan, betul? Jasadnya Yesus ciptaan, jasanya Yesus itu terjadi begitu, terjadi. Ciptaan atau bukan? Kuasa dengan kuasa. Ciptaan atau bukan? Dengan kuasa itu terjadi. Ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan, tapi dengan kuasa itu terjadi begitu. Oh, kalau gitu dagingnya Yesus dikirim juga dari surga. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Dinda, saya turun dulu, naikkan lagi. Saya dilaporkan lagi. Udah. Kebiasaan taritung ya. Tadi apa ya? Akhirnya plus mau masuk ya? Gas. Oh iya gini bro Freddy, kan Yesus kan keluar dari Allah, maka Yesus adalah Allah kan bro. Betul kan bro? Yesus keluar dari Bapa. Yesus itu kan keluar dari rohnya Yesus iya, itu. Itu kan keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, maka Yesus adalah Ya, maka Yesus itu secara rohnya itu kan hakikatnya hakikatnya itu kan rohnya Bapa, hakikatnya itu rohnya Bapa. Sekarang gini bro Freddy, Yesus mengeluarkan kotoran, maka kotoran itu apa berarti? Oh bukan. Loh, kok bukan kotoran. Kan keluar misalnya. Roh ini. Enggak misalnya. Misalnya gini, Yesus kan nih keluar kotorannya. Kotoran itu apa hakikatnya? Gua mau bawain itu. Kotoran itu bukan roh. Kotoran itu bukan roh. Iya tahu, tapi hakikatnya apa kira-kira? Kotoran itu. Yang hakikat itu yang kali itu rohnya, yang hakikat itu rohnya. Iya gini, ini Yesus ini kan ini mengeluarkan kotoran. Kotoran itu apa hakikatnya kira-kira? Kotoran itu hakikatnya manusia atau apa? Tidak bisa dianalogikan begitu. Oh. Ini analoginya itu ini itu roh. Loh, analog apa? Bapak itu roh. Roh itu tidak bisa kamu analogikan dengan kotoran tadi itu, tidak bisa. Loh, Yesus kan manusia kan? Api bisa api. Enggak, pertanyaan gini loh bro. Yesus ini untuk menganalogikan lebih pas itu seperti analoginya itu api. Enggak gini. Yesus ini dari manusia, api kan? keluar api. Dari roh keluar roh. Bro gini dulu bro, bentar aja bro, dikit aja kalau sama Neples bro. Yesus itu manusia kan bro? Yesus tubuhnya itu manusia, tubuhnya. Betul. Tubuhnya ya bro, dia bisa boker nggak sih? Bisa. Bisa kan? Bisa. Terus kalau bokernya itu apa hakikatnya? Loh, bokernya tuh tidak bisa kamu jadikan analogi. Saya bukan analogi, saya nanya aja ini. Nanya doang, nggak ada analogi, nanya doang, nanya. Itu apa kira-kira? Bokernya itu bukan roh. Saya nanya, nggak ada hubungannya sama roh. Saya nanya doang. Boker itu apa hakikatnya? Boker Yesus itu. Tuhan. Nanya doang. Yang keluar dari Tuhan kan Tuhan. Nanya doang nih. Iya kah? Apa hubungannya kamu nanya itu? Nggak ada sangkut pautnya. Tidur. Udah. Jangan nangis. Ya udah, kalau akhirnya plus kan Yesus itu manusia, kalau gue beda. Yesus kan Allah ya, Allah Yesus itu ya. Roh secara rohnya Yesus itu kan dari Allah tadi. Iya. Jadi kalau kita melihat dari secara rohnya itu, ya dia Allah juga. Sip. Jadi secara roh Yesus Allah kan itu. Nah, ketika roh Yesus boker ini, bokernya Yesus roh juga bukan? Bukan. Oh, bisa gitu ya? Boker apa hubungannya dengan roh? Itu roh. Roh Yesusnya kan Allah. Apa hubungannya boker dengan roh? Ya nggak tahu, Yesus bisa boker nggak? Bisa, tapi apa hubungannya boker dengan roh? Nah, bokernya itu yang digerakkan oleh rohnya nggak? Digerak oleh tubuh. Jadi yang mengontrol Yesus ini tubuhnya atau rohnya? Tubuhnya, yes, tubuh dikontrol oleh roh. Coba gini dikit lagi. Ya, silakan. Dikit lagi. Bro, gini bro, baru dapat bro. Gini bro. Roh kan jadi manusia kan bro? Benar kan bro? Roh jadi manusia kan? Benar. Bukan roh manusia, tapi roh jadi, itu ada di dalam manusia itu. Roh itu ada di dalam manusia, termasuk ada di dalam kotorannya enggak sih bro?
Enggak ada. Mana Lah, ada kok roh nggak di ada? dalam Gimana? kotoran? Mana ada roh di dalam kotoran? Loh, kan kotorannya ada di dalam diri Yesus juga. Roh itu ada di dalam tubuh. Yang Nah, menghidupi tubuh. Di bagian mana dia? Di jantung, di paru-paru, di ginjal, di mana? Ya nggak tahu, pokoknya di dalam situ. Berarti termasuk kotoran kan? Berarti Loh, kotoran itu bro, bentar jangan dipotong dulu. Kotoran itu ada di dalam tubuh atau di luar tubuh? Ada di dalam tubuh. Ada rohnya berarti kan? Kotoran dengan roh. Iya, berarti roh ada di dalam kotoran juga kan? Nggak ada. Lah, kok nggak ada? Roh Gimana? itu ada di dalam tubuh. Iya, kotoran juga ada di dalam tubuh masalahnya. Tapi bukan pada kotoran itu. Jadi di mana? Di jantung, di ginjal, di empedu, di mana? Mungkin atau di mana nggak tahu lah. Kamu rohmu di mana? Kamu tahu rohmu di mana? Ya nggak tahu. Yang punya roh kan kalian. Di dalam. Kita kan cuma tahu roh kita di dalam. Lanjut lah. Oh, jadi gini akhirnya plus maksudnya. Jadi roh dan kotoran itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan gitu loh. Tidak ada kalau kotoran, roh kan kotoran tidak ada hubungan. Oke, roh kalau sedikit-sedikit Bang. Kalau nggak ada hubungannya kenapa Yesus berkotoran? Loh, Nggak kedengaran suaraku kah? Bang, kalau roh Bapak ada di dalam Yesus, berarti Bapak ikut menyusu. Loh, enggak, Bapak yang di sorga itu yang lebih besar yang di sorga itu masa menyusukan enggak? Nah, di dalam tubuh Yesus kan roh Bapak. Atau Yesus menyusu apa Bapak juga ikut menyusu? Yang menyusu itu kan jasmani yang menyusu. Kan Bapak di dalam, yang menghidupkan Yesus adalah roh. Roh itu kan yang roh itu kan kalau tidak ada Bapak di dalam, tidak ada Bapak di dalam, Yesus tidak bisa menyusu, berarti roh yang ikut berpartisipasi menyusu. Bukan roh yang menghidupkan Yesus. Menyusu bukan rohnya. Yang menyusu tubuhnya. Yang menghidupkan Yesus kan adalah roh Bapak. Yang menghidupkan roh, tapi yang menyusu bukan roh. Emang kamu bisa roh. Emang kamu bisa menyusu? Emang kamu bisa menyusu kalau tidak ada rohmu? Emang kau bisa menyusu kalau nggak ada rohmu? Yang menghidupi roh, tapi yang menyusu itu bukan roh. Iya, kalau nggak ada roh nggak bisa menyusu Yesus. Berarti Yesus menyusu ada roh Bapak di dalam dirinya. Tapi yang menyusu itu kan mulut, bukan roh Ya, yang menyusu. tapi ada roh Bapak di dalam tuh berarti yang lewat Musa, yang lewat mulut rahim Maria, tahu kan mulut rahim perempuan, berarti ada Bapak di situ, roh Bapak ikut keluar. Iyo. Roh Bapak itu kan ikut di dalam tubuh Yesus. Iya tuh kan ikut keluar roh Bapak itu lewat ada di dalam tubuh Yesus itu. Roh Bapak kan ada di dalam tubuh Yesus itu. Tapi kan roh Bapak nggak keluar kemana-mana, tetap di dalam tubuh Yesus. Berarti ikut keluar. Iya, tepat, berarti dia ikut keluar lewat mulut rahim. Tahu kan, sama najis keluar darah, air ketuban. Wih, roh Bapak di dalam tubuh Yesus. Ya kenapa kan di dalam tubuh Yesus dia? Kenapa? Iya kan saya tanya, berarti roh Bapak keluar lewat mulut rahim Maria bersama kotoran najis. Iya, keluar di dalam tubuh Yesus itu keluar. Iya kan di dalam tubuh Yesus. Kalau nggak ada roh Bapak dalam tubuh Yesus, mati mayat yang keluar jasad. Berarti roh Bapak yang di dalam tubuh Yesus tuh ikut keluar lewat mulut rahim Maria bersama air ketuban, darah, kotoran. Daya kenapa? Jijik. Ya nggak masalah sih kalau Tuhan mau begitu. Kalau roh Bapak Yesus, dia kan ada di dalam tubuh Yesus. Tubuh Yesus lahir keluar. Iya, tapi kan dia roh Allah. Iya, dia kan roh Allah. Roh Allah kebinakan begitu. Dari tadi Lanjut yang lain. bro itu jawabnya kayak gitu. Nggak malu bro jadi Kristen bro. Loh, kenapa malu? Itu memang terjadinya kehendaknya. Ya, masaan lebih hebat lagi orang yang kerasukan iblis daripada kerasukan roh Allah. Orang kerasukan roh Allah, manusianya mati. Kenapa bro kalian tuh bahaya ini gitu, Tuhan kalian kayak gitu gitu? Kenapa bro? Iya. Memang kehendak Allah begitu. Dia mau parah kau bro. Kapan dilap dulu air matanya biar fokus ngomongnya. Parah. Gimana bro? Gimana? Kasihan Masya Allah. Lanjut. Iya, dilap dulu air matanya biar ngomongnya nggak getar-getar gitu bro. Maksudnya gini loh bro, kalian kok nggak malu gitu? Ini kalau begini suaranya. Kenapa bro? Sak nafas gitu bro? Nafas ada masalah? Kenapa? Ada masalah sama nafas gitu bro? Enggak. Kedinginan? Enggak. Jadi iya bro, kalian kok nggak malu sih bro?
Maksudnya tuh itu kan karena kehendak Tuhan. Tuhan kalau Tuhan mau berkehendak bisa nggak jadi sendal bro? Jadi sendal bisa nggak? Ngapain kau mau jadi sendal? Buat apa mau jadi sendal? Salibnya segede apaan? Iya maksudnya bisa nggak? Bisa nggak Tuhan mau itu Lah, jadi untuk sendal apa? gitu bro? Bisa. Lah, untuk apa? Lah enggak, ini nanya bisa dan nggak bisanya aja. Bisa nggak kira-kira? Lah, untuk apa? Bukan untuk apa-apa. Ini nanya bisa nggak? Gitu. Ya membuktikan kalau dia itu maha kuasa, gitu aja sih, simpel. Ya. Lah, untuk apa kok jadi sendal kok? Untuk Itu apa? ludahnya dilap dulu bro. Itu HP-nya ada penuh dengan ludah. Dilap dulu. Ini nanya bro, bisa nggak jadi sendal Tuhan bro? Aku nggak tahu, tapi untuk apa gitu loh? Kok mau jadi Ya sendal misalnya apa? untuk menebus dosa hewan gitu bro, misalnya harus jadi sendal khususnya manusia misalnya gitu bro. Bisa nggak bro? Bisa ya. Untuk menebus dosa pencuri-pencuri sendal. Nah itu menebus dosa pencuri sendal gitu bro. Jadi sendal bisa nggak? Bisa bro. Bro, atau udah ngantuk bro? Ya udah ngantuk ya. Udah jam berapa nih? Udah ngantuk. Iya, ngantuk ini sambil tiduran ini. Sambil tiduran ini. Aduh. Bes, ada taritung lagi nggak di bawah Bes? Kasihan bre. Gimana? Oi Bes. Udah. Ya gini bro ya, kami itu nggak menzolimi loh bro, cuman itulah resikonya bro, punya Tuhan kayak gitu bro. Ya itu dari resiko sih bro. Itu dari resiko bro. Yaudah tidur. Loh, ya memang gitu deh. Nggak bisa nonton. Jadi aku nanti mau menghina Alkitab biar kaya. Ternyata kau belum sembuh juga ya. Israel kemarin ini ya. Boleh, silakan bang. Iya, silakan, boleh. Iya, Tuhan mau aja kau hina, katanya Tuhan mau menetel lah, Tuhan mau diludahi lah, ditempeleng. Menghina Alkitab aku biar kaya dulu aku. Iya, boleh, Klinik udah pada tutup, silakan. obatnya udah habis. Dapat penghasilan kok kita per malam. Yang penting Ih, mantap, boleh, bagus, hebat. Sebentar aku suntik mati ya. Ore. Masih ada pasien. Kaya dulu kita. Nggak bisa nonton. Barakallah, Klinik udah terima pada tutup sama kasih. apotek. Jam segini masih ada pasien. Iya, ini ada di satu. Anu mak itu tangan. Kenapa giginya panuan ini? Gigi panuan. Aku nanti kalau udah kaya kan baru aku malap lah kan jadi ustaz laku. Jadi ku hina lah Yesus terus jadi kaya lagi. Bagaimana kau mau ustaz bahasa Indonesia mau nggak lurus? Nggak apa-apa. Yang menghina Yesus itu agama Kristen, kalau umat Islam tidak. Mau Islam mau Indo hina lah terus biar kaya kita. Enggak dong. Hanya Kristen yang menghina Yesus. Kalau Iya. Islam itu memuliakan Yesus. Nggak tahu aku itu gimana. Yang penting kaya kita hina terus Alkitab itu ya. Loh, Aku, Bible itu tidak perlu dihina. Memang sudah dari sana cetakannya kayak gitu. Iya. Kita hina lah terus biar dapat Nggak perlu dihina, aku bilang. Sesuatu yang hina ngapain dihina? Nggak perlu. Iya. Ya biar makin hina lagi. Ya jangan, kasihan. Makanya kita luruskan. Orang-orang yang menggunakan Bible itu sebagai pegangan hidup tapi tidak sesuai dengan isi. Kita hina aja terus. Itu kasihan. Nggak boleh. Habis tiap hari dapat 5 juta. Iri gitu, iri. Kawanku kemarin Jumat, padahal di Kristen kan, pura-pura dia jadi Muslim. Gabung sama kalian itu. Bisa gitu. Oh iya, memang bisa ya nipu-nipu ya. Karena memang satu paket ya. Filipi 1:18 bisa menipu dalam Kristen. Menipu adalah kemuliaan. Iyalah. Jadi orang kaya, hina terus Alkitab. Penghasilan. Aku bilang gak perlu dihina kitab Anda itu. Gak perlu dihina. Sesuatu yang sudah hina ngapain dihina? Aku mendaftar dulu sama kalian. Kenapa?
Aku mau mendaftar sama kalian. Mendaftar Aku apa? menjadi tim apa? Tim penghina. Loh, yang menghina Yesus itu Islam atau Kristen? Pokoknya apapun Kita itu. Islam ini justru menyadarkan kalian dari hinaan kalian, penghinaan kalian kepada Yesus. Penting kita hina aja terus biar dapat Oh, duit. nggak bisa Islam kamu ajak begitu. Umat Islam itu bukan agama penghina. Karena polisi membiarkan kita seperti ini kan. Kenapa dibiarkan? Memang ada. Ketika saya katakan Yesus nete, itu menghina. Nggak tahu laku itu. Yesus dipotong nonotnya, itu menghina. Nggak tahu laku itu. Yang Yesus penting, ditampar, diludahi, ditonjok mulutnya, itu menghina. nggak tahu kita itu. Ya, makanya belajar. Itu keadaan yang benar. Itu fakta. Baru nanti kita bilang kayak siapa itu. Yesus itu nete, itu fakta. Yesus makan ikan goreng, fakta. Yesus terkutuk di atas tiang salib, fakta. Diludahin, fakta. Iya, jadi bukan menghina, itu fakta. Makanya ditusuk lambungnya, fakta. Fakta. Makanya tinggalkan agama yang seperti itu kitabnya. Iya, aku mau jadi ustaz juga. Gimana aku mau jadi ustaz? Cebok aja tidak pernah. Nanti sama gigi pun nanti ku cebok nih pantat ini. Hah? Kamu cebok pakai gigi? Ya, Wah, pakai bahaya sekali itu. Cebok pakai gigi. Bahaya. Jadi aku nanti mau jadi ustaz aku cuma biar ku saingi dulu kau. Kabarnya kau kan udah kaya. Nggak bisa. Hewan nggak bisa jadi ustaz. Kan jadi ustaz kan gampang, nggak sekolah Alkitab, hanya tahu 2 ayat. Itu bukan ustaz, itu pendesta. Iya. Pendesta itu hanya modal Bible, beberapa data aja yang berhubungan dengan ulangan perpuluhan. Kaya dia, itu pendesta. Iya. Yesus manusia diajarkan Tuhan. Pendesta itu. Iya, biar macam kau dulu aku cuma. Saya bukan pendesta, saya penginjil, beda. Mau penginjil kau mau jadi pendusta kau, ku dukung kau mulai malam ini. Ya harus. Kita terus Alkitab, biar kaya kita. Tidak bisa, Bible itu tidak perlu dihina. Memang sudah kayak gitu cetakannya dari sana. Oke Ramaya, teruslah berjuang. Biar dapat koin. Koinmu sekarang kita tengok udah berapa ini? Oh, sakit hati dia. Aku kasih kamu ini, aku kasih singa satu ya. Nah, ini 1, 2, 3. Babi jangan, babi aja. Itu singa. Ngapain singa? Babi. Dia butuh babi, nggak butuh singa. Gimana sih Banyuma, orang lagi butuh babi dikasih singa. Itulah. Singa bagi dia itu manusia aja dianggap Tuhan. Mawar dianggap singa. Samanya itu sepadan. Ya, saya tahu kenapa kamu kurus kering kerempeng, karena kamu banyak iri sama koin. Jangan iri, tiba-tiba kau mati. Terlalu kurus sudah baca. Ini siapa ini? Pendeta nih. Ini pendeta nih. Oh. Pendeta. Saya mantap pendeta. Bapak Ustaz. Ini terus Alkitab ya. Pendeta. Saya pendeta. Oke lah, oke. Saudara-saudara seimanmu paham, Arasid ini pendeta, ini room pendeta, ini Arasid, orang sopan. Kalau diskusi. Silakan. Sekarang aku jadi muridmu dulu. Iya. Jadi kita ini jadi menghina Alkitab aja terus kita 24 jam dapat koin. Kayak mana itu? Menghina Alkitab kayak mana modelnya? Kayak mana? Ya seperti yang kau katakan lah. Yang gimana? Yesus orang menjabarkan kebenaran dibilang menghina kitab. Ya udah kita hina aja lah Alkitab itu. Nggak ada yang menghina kitab di sini, nggak ada. Menghina Bible itu nggak ada.